Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh an-nabiyyul amin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha innaka ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, al-musyahidin wal musyahidat, para penuntut ilmu dimanapun berada, dan seluruh pendengar di Rabbani 91,1 FM, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur milik Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, atas izinnya kembali kita bertemu di tempat ini, di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang merupakan salah satu tempat yang paling mulia di muka bumi. Ketenangan akan dirasakan, rahmat, limpahan rahmat akan diberikan, serta doa-doa terbaik dari para malaikat-malaikatnya, serta sanjungan-sanjungan yang tinggi dari Rabb kita subhanallah, dari Rabb kita subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan untuk bisa bersama di dalam majelis seperti ini. Salawat dan salam tak lupa dan tak bosan kita sampaikan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti, dan kita juga bisa minum air di telaganya, di telaga baginda kita alaihi salatu wassalam. Ikhwafillah, kita lanjutkan pembahasan tentang kitab Tajridut Tauhid, masih seputar syubhat kuburiyun, syubhat para pemuja-pemuja kubur. Pagi ini ya, kita masuk pada alasan mereka atau dalil-dalil mereka ala istidlaluhum ala tawassuli bil amwat. Dalil yang mereka pakai bolehnya bertawassul kepada yang sudah meninggal, yaitu dengan ma rawahu Tabrani fil Kabir, dari jalur riwayat At-Tabrani ya, dari hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani dalam kitab Al-Kabir, min hadis Anas radhiyallahu taala anhu, dari hadis Anas sahabat Nabi yang mulia, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, indama tufiyat Ummu Ali radhiyallahu taala anha, di saat wafatnya Ummu Ali, ibunda Ali radhiyallahu taala anha, wahia Fatimah binti Asad, Fatimah bint Asad. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam doanya, Allahumma ighfir li ummi Fatimah binti Asad, ya Allah ampunkanlah dosa-dosa ya Fatimah binti Asad, wasi' 'alaiha madkhalaha, lapangkan kuburannya, lapangkan kuburannya, bihaqqi nabiyyika wal anbiya alladzina min qabli, dengan hak nabimu dan nabi-nabi sebelumku. Nah, ini diriwayatkan oleh At-Tabrani di dalam kitabnya Al-Kabir. Lalu kemudian hadis ini atau doa ini dipakai oleh mereka para pemuja kubur untuk membolehkan berdoa kepada yang mati.
Ya, ini seputar pembahasan kita yang dari kemarin tentang ya subhat-subhat mereka yang selalu dipakai di dalam membolehkannya seseorang bertawassul kepada yang sudah mati. Kita tahu bahwa akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh melakukan bertawassul kepada yang sudah meninggal dunia. Apa yang mau ditawassulkan? Ya, mereka sudah meninggal. Nah, kalaupun dikatakan mereka masih hidup, ya, seperti para syuhada atau nabi misalnya atau para anbiya, naam, kehidupan mereka tidak sama seperti kehidupan kita di dunia. Kehidupan mereka kehidupan alam barzakh yang hakikat dan ini tidak sama dengan kehidupan kita. Ya, kita tidak sama. Dan itu pun sudah kita bantah pada pertemuan sebelumnya. Kita sebutkan perkataan Syekh Faisal tentang berdalilnya mereka tentang mereka itu masih hidup, apalagi para anbiya. Nah, dari hadis yang mereka pakai ini, bagaimana kita membantah syubhat yang disampaikan tadi? Yang pertama, hadis ini adalah hadis mungkar. Apa? Hadis mungkar. Ya. Tafarrada bi Ruh bin Salah an-Thawri. Hadisnya hadis mungkar karena Ruh bin Salah sendiri ya tidak meriwayatkan dari Thawri. Ruh dhaiful hadis, dan dia sendiri tergolong kepada yang lemah hadisnya. Ya. Dha'afahu ad-Darqutni wa Ibnu Adi, dan hadis beliau ini dilemahkan oleh ad-Darqutni dan yang lainnya. Jadi banyak sekali yang melemahkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Rauh ini. Baik. Nah, hadis mungkar ya yang kemudian yang menunjukkan bahwa hadis yang beliau riwayatkan ini hadis mungkar adalah di mana beliau ini tidak termasuk kepada sahabat-sahabat Ats-Tsauri yang dikenal dengan riwayat jalur Waqi', Ibnu Mahdi, Al-Faryabi, Abi Nuaim, Al-Qattan, dan tidak masuk kepada ashab Ats-Tsauri al-ma'rufina biriwayah. Ya. Jadi Rauh ini ya tidak masuk kepada mereka-mereka yang meriwayatkan dari Ats-Tsauri itu sendiri. Nah, seperti Waqi', Ibnu Mahdi, Al-Faryabi dan lain sebagainya, mereka ma'ruf, dikenal. Oleh karenanya hadis ini dihukumi mungkar oleh para ulama karena rawi yang mana para ulama hadis pun melemahkan hadis yang datang dari beliau ini. Ini yang pertama. Yang kedua, ikhwah fillah, andaikan laukana masyru'an, andaikan ya, itu adalah disyariatkan, la amara bihin nabi, pastilah nabi memerintahkan, ya kan? Tidak akan ada sesuatu yang disyariatkan dalam Islam nabi tidak sampaikan, nabi tidak anjurkan, dan nabi tidak perintahkan. Kalaulah seandainya itu disyariatkan, pastilah nabi menjelaskan dan memerintahkannya. Yang kedua, wala amila bis sahabah wa sara'u ilaihi, para sahabat pun pasti yang terdepan di dalam mengamalkan. Jelas, para sahabat pasti yang terdepan di dalam mengamalkannya. Kalaulah kebaikan, maka pasti diperintahkan nabi, dan nabi akan mendorong kita untuk mengamalkannya. Banyak dalam hadis Nabi SAW yang nabi kita ya menyuruh untuk mengamalkan dan berpegang kepada amalan-amalan itu. Ya. Dan para sahabat adalah orang paling terdepan. Para sahabat pasti orang yang paling terdepan dalam melakukan kebaikan. Tidak mungkin kebaikan diketahui oleh mereka tidak kerjakan.
Tidak mungkin satu perintah Nabi dan mereka tahu itu perintah Nabi, mereka tidak laksanakan, mustahil. Karena pada saat Nabi, para sahabat Nabi, mereka orang yang paling mencintai Nabi dan orang yang paling bersegera di dalam kebaikan. Jelas ya? Jadi kalaulah ini adalah sesuatu yang diperintahkan, maka Nabi pasti menyuruh. Yang kedua, para sahabat pasti mereka dalam barisan terdepan di dalam melakukannya. Wa kullu hadza lam yakun. Dan ini tidak terjadi. Ini tidak terjadi. Para sahabat-sahabat adalah orang-orang yang di dalam kehidupan mereka ini tidaklah ada melainkan semangat dalam menjalankan agama itu sendiri yang ada. Ya, mereka tahu keutamaan-keutamaannya, mereka pasti kerjakan. Dan ini tidak terjadi di kehidupan mereka. Walam ya'mur bihi aidan ahadun minal ulama al-mutaqaddimina wala al-a'immah. Kita runut lagi. Bagaimana pula murid-murid mereka, para sahabat, ada enggak yang menyuruh? Tidak ada. Ataukah para imam-imam? Juga tidak ada. Lalu sunnah siapa yang mau dilakukan, diikuti? Ya kan? Lalu sunnah siapa yang diamalkan? Kalau tidak ada, jangan dikerjakan. Nah, terkadang ini adalah sesuatu yang ketika diingatkan tidak boleh dilakukan, maka kemudian tetap mencari celah bagaimana ini dikerjakan. Makanya dalam kitab Masail Jahiliyah yang barusan kita bahas tadi malam, di antara hujah-hujah mereka itu selalu berhujah kepada orang-orang terdahulu, kepada perbuatan dan amalan orang-orang terdahulu. Ini menjadi sebagai sandaran bagi mereka. Kalaulah seandainya kebaikan, sekali lagi pasti mereka para sahabat yang terdepan, para tabi'in yang terdepan, para tabi'in yang terdepan, dan tidak juga mereka memerintahkan satupun dari kalangan ulama bal nuhuwan, tapi ini dilarang. Ya, kalau Abu Hanifah wa Abu Yusuf la yuqalu as'aluka bihaqqi nabiyyika, dan tidak boleh kita mengatakan aku mohon kepada engkau dengan hak nabimu. Dan kalau kita teliti lagi, ini dilakukan Nabi SAW di saat Nabi hidup, ya kan? Bukan di saat Nabi wafat. Ya, bukan di saat Nabi wafat. Jelas. Jadi tidaklah sebagai dalil yang benar, tidak menjadi sebuah dalil yang benar di dalam melakukan itu. Dan ini dilakukan Nabi SAW di saat Nabi masih hidup. Dan kita bisa lihat di dalam banyak hal Nabi kita SAW larang kita untuk apa? Untuk meminta-minta kepada selain Allah, dan tidak boleh dijadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Untuk sholat, untuk berbagai macam ritual agama itu tidak boleh. Ya, kuburan ya biarkan dia kuburan. Tempat ibadah selain itu banyak. Ya, dia bukan tempat ibadah. Masjid sebaik-baik tempat, udahlah lakukanlah kebaikan di sana. Wah, yang sering jadikan dalil oleh mereka juga adalah idza tahayyartum fil umuri fas'alu min ahli al-qubur. Ini hadisnya hadis palsu. Kalau kalian bingung dalam satu urusan kalian, maka mintalah kepada ahli al-qubur. Ini hadis mungkar. Dan tidak ada yang menyuruh kita minta kepada ahli kubur kecuali mereka, ahlu syirik, pelaku kesyirikan. Nabi SAW tidak boleh dan tidak pernah merintahkan itu. Yang memberikan kelapangan kepada siapa? Kita siapa? Allah. Kenapa kita datang ke kuburan minta kepada mereka agar kemudian Allah memberikan lapangan? Oke, kita katakan kami tidak minta kepada ahli kubur, kami minta kepada Allah tapi melalui mereka, yang mereka sendiri tidak bisa memberikan manfaat untuk diri mereka, apalagi memberikan kebaikan manfaat untuk orang lain. Terkadang bagi nggak digunakan apa? Digunakan, coba berpikir secara logik secara baik gitu.
Tapi terkadang subhanallah kena syubhat-syubhatnya sangat banyak, masih saja bahkan itu menjadi sebuah tempat untuk meraup keuntungan dunia. Tak jarang seperti itu terjadi, meraup keuntungan dunia dengan berbagai cara dan berbagai ritual-ritual yang dibuat di sana, ya kan? Dan ini adalah kesyirikan yang mesti dijauhkan dalam kehidupan kita. Alhamdulillah ya, di Riau ya, di Pekanbaru khususnya kita tidak menemukan tempat-tempat yang seperti ini ya, tempat-tempat yang dikunjungi orang ramai-ramai, bahkan di situ melakukan berbagai macam ritual, tidak. Alhamdulillah ya, walaupun kita tidak melihat bukan berarti mungkin tidak ada. Ya, terkadang hal yang seperti itu, ya Allah, hal yang seperti itu terkadang mungkin terjadi di beberapa tempat di daerah yang siapapun mesti punya andil untuk mencegahnya, mesti punya usaha untuk mencegahnya, karena perbuatan syirik ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sebagai dalil syubhat bagi mereka, syubhat yang datang dari mereka berdalil dengan apa yang dilakukan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Allahumma fil li ummi Fatimah binti Asad wasi' madkhalaha bihaqqi nabiyyika wal anbiya alladhina min qabli. Ini hadisnya apa? Mungkar. Hadis mungkar ya, tidak bisa dijadikan hujjah, tidak bisa dijadikan dalil, tidak bisa dijadikan sandaran untuk melegalkan keinginan hati mereka ya. Maka itu ikhwafillah, salah satu cara selamat dari perbuatan seperti ini ya kita tinggalkan, kita tidak melakukannya, tapi kita meninggalkan perbuatan-perbuatan seperti ini. Nabi kita SAW telah memberikan peringatannya, la taj'alu quburi idah, tak boleh kuburan Nabi itu dijadikan sebagai id ya, tempat rair, tempat bersenang-senang, tempat di mana kita jadikan meminta segala sesuatu kita, tidak. Tapi kita datang ke kota Madinah, kemudian masuk ke Masjid Nabawi, dari Babus Salam kita mengucapkan salam kepada siapa? Nabi. Itu yang disuruh ya, itu yang disuruh, mengucapkan salam kepadanya dan mengucapkan salam kepada dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar, yang dikuburkan ya, di dekat Nabi kita alaihi salatu wassalam, di samping Nabi kita alaihi salatu wassalam. Itu yang disuruh, yang lain tidak disuruh. Tidak disuruh kita minta kepadanya, tidak disuruh kita minta kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam dan kepada dua sahabatnya. Jelas ya? Jadi hadis ini hadis mungkar, tidak bisa dijadikan sandaran dan hujah. Dan yang kedua, andaikan ini disyariatkan, maka Nabi lah yang pertama menyuruh dan para sahabat juga demikian. Dan andaikan ini adalah sebuah kebaikan, pastilah Nabi dan para sahabat terdepan di dalam mengamalkan dan mengerjakannya. Jelas? Nah, ini syubhatnya. Mudah-mudahan kita bisa pahami dengan baik dan bisa kita sampaikan kepada mereka jika bertemu dalam kondisi tertentu, menyampaikan syubhat-syubhat mereka kepada kita, lalu kemudian kita bantah bahwa hadis ini hadis mungkar. Ingat, hadisnya hadis mungkar, tidak hadis sahih ya, ataupun tidak juga hadis hasan, tapi hadisnya hadis mungkar, tidak bisa dijadikan sandaran. Demikian pembahasan kita untuk syubhat pagi ini. Ya, mudah-mudahan kita selamat dari syubhatnya dan tidak termasuk orang-orang yang mengamalkannya. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan
bukan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara